Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika saya masih kecil, orang tua saya selalu memberitahukan kepada saya, "Nak, kita susah. Tapi kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu pasti berhasil." Dan nasihat itu disampaikan berulang-ulang kali, saudaraku. Nah, ternyata di Alkitab pun sering sekali disinggung tentang bersungguh hati. Salah satu kunci daripada Kaleb mendapatkan perkenanan Tuhan, yaitu janji Tuhan yang digenapi dalam hidupnya, adalah karena dia bersungguh hati. Namun ada sebuah kisah yang sangat mengenaskan, saudaraku, mengenai Raja Asa. Seorang raja yang awalnya takut akan Tuhan. Seorang raja yang tadinya sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, bahkan mengajak seluruh umat yang dipimpinnya, seluruh rakyat yang dipimpinnya, semuanya mengikut Tuhan. Maka negeri itu pun amanlah. Namun itu hanya bertahan 35 tahun. Pada tahun yang ke-36 semuanya menjadi berubah, di mana suatu ketika kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa diserang oleh Raja Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Yehuda? Dia mencari pertolongan pada Raja Aram. 2 Tawarikh 16 ayat 1-2. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik. Itu merupakan usaha daripada Raja Asa. Selama 35 tahun, setiap kali menghadapi pertempuran, dia tidak pernah minta tolong kepada sesiapapun, kecuali hanya kepada Tuhan. Tetapi kali ini, dia justru mencari pertolongan kepada sesama manusia. Maka dicatat di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 7-9. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berbuat bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Padahal tadi dicatat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 19, tidak ada peperangan sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Selama kita sepenuh hati mengikut Tuhan, tidak ada peperangan. Selama bersungguh hati mengikut Tuhan, 1, Tuhan yang berperang bagi kita. 2, selama kita bersungguh hati mengikut Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kita kemenangan. Sekalipun lawan-lawan kita lebih besar, sekalipun pergumulan kita lebih berat, bukankah Dia berkata, pada waktu pergumulanmu lebih berat, maka Allah sendiri yang memberikan jalan keluar. Bahkan Dia sendiri yang berperang melawan kamu. 3, pada waktu kita bersungguh hati mengikut Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan daripadanya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, ketika kita tidak bersungguh hati mengikut Tuhan? Lihat, orang yang tidak bersungguh hati mengikut Tuhan, dia terombang-ambing. Mudah sekali dia merasa terancam. Yang kedua, orang yang tidak bersungguh hati mengikut Tuhan,
dia akan gagal mempertahankan perkenanan Tuhan. 35 tahun dijaga oleh Raja Asa, dia bisa untuk terus mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi tahun ke-36 dia mengalami penurunan keimanan. Dia mengalami penurunan kesungguhan hati dalam mengikut Tuhan. Saudaraku, mengikut Tuhan adalah seperti maraton. Perjalanan panjang, perjalanan seumur hidup. Maka seumur hidup kita harus bersungguh hati mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, tentu saja orang yang tidak bersungguh hati mengikut Tuhan, dia gagal dalam hidupnya. Seperti yang dialami oleh Raja Asa, saudaraku. Sungguh mengenaskan apa yang dialami oleh Raja Asa. Kalau saudara membaca pada bagian akhir daripada kehidupannya, sungguh sangat mengenaskan, saudaraku. Dikatakan di ayat yang ke-11 dari 2 Tawarikh 16, sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi mencari pertolongan tabib-tabib. Lalu ia mati pada tahun yang ke-41 pemerintahannya. Jaya hanya 35 tahun. Sesudah itu merosot. Saudara, mengikut Tuhan harus dengan sepenuh hati, saudaraku. Dan mengikut Tuhan membutuhkan daya tahan. Tidak hanya untuk 1 bulan. Tidak hanya untuk 1 tahun. Tidak hanya untuk 10 tahun. Kalau 10, 15, 20 tahun, saudara mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan nyawa saudara-saudara mau berikan. Harta benda saudara mau berikan. Tapi ke tahun ke-31 saudara tidak lagi mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Semuanya menjadi percuma. Renungkan baik-baik. Mari ikut Tuhan. Bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Maka Tuhan yang menjadi penolongmu. Tuhan bahkan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Dan Tuhan melimpah-limpahkan kekuatan bagimu. Tuhan Yesus memberkati saudara.